Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat walafiat. Hari ini cuacanya sangat sejuk, mendung, cerah, mendung, sejuk. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar pembelajaran ketiga. Sebelum mulai, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Sadaqallahul azim. Nah, Nana, terima kasih yang sudah salat duha dan yang sudah mengerjakan tugas kemarin dari Ustazah. Silakan dipelajari lagi, kemudian ditulis di buku tulis dan dikumpulkan saja waktu berangkat sekolah nanti ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bilangan atau jumlah yang paling besar, perbandingan ya, yang paling banyak, kemudian yang paling sedikit. Kemudian nanti kita juga belajar kalimat pemberitahuan. Nah, di sini anak-anak bisa ikut membuka bukunya. Nanti jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, jangan sungkan dan jangan malu untuk ditanyakan ketika di sekolah ya. Nah, pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Nana, kalau ke kebun binatang ya, harus dilihat aturannya. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Kalau anak-anak di kebun binatang, hati-hati ya. Jangan dekat-dekat, jangan terlalu dekat dengan kandang, karena itu juga hewan, nanti hewannya barangkali menyakiti kita. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan yang gambar yang tadi di awal? Nah, jika iya, coba sebutkan papan-papan tadi. Contohnya apa? Tuh, yang di sebelah kiri pojok bawah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh kalimat pemberitahuan yang ada di kebun binatang yang ada di gambar tadi. Jadi setiap tempat pasti ada papan pemberitahuannya. Di situ ada pemberitahuan, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Anak-anak di kebun binatang biasanya pasti ada tulisan pemberitahuan seperti itu. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah titik-titik. Yang akan kamu lakukan apa? Iya, harus patuh ya, harus patuh melaksanakan pemberitahuan yang sudah tertera di papan pemberitahuan.
Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, jika petugas kebun binatang melarangmu, maka kamu harus mematuhi dan menjauhi kandang hewan. Ya, anak-anak harus patuh ya, karena papan pemberitahuan ditujukan untuk pengunjung. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Ternyata Siti punya kelinci. Dia sedang membersihkan makanan. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Kata si Udin. Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makan sembarangan terhadap hewan. Oh, ternyata Siti memberi makan kelinci di kebun binatang. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Jadi anak-anak kalau punya kelinci, dijaga ya, dirawat, jangan sampai kandangnya kotor, kelincinya kotor, bau. Nanti tidak sehat. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Nah, itu adalah cara-cara merawat hewan peliharaan kelinci. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Nah, tadi ada apa ya? Membersihkan makanan, kemudian ya bisa memberi makan dan minum setiap hari, membersihkan kandang. Itu contoh-contoh aturan merawat kelinci. Kemudian, petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Banyak sekali papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Wah, ternyata fungsi dari papan pemberitahuan penting ya anak-anak. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan yang ada di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, Benny melihat ada kandang harimau dan beruang. Dia menghitung dan membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kalau di kandang itu ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Berapa tadi? Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak daripada harimau. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Seperti itu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak, coba dilihat. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Kalau diulat, gambar ulat itu ada berapa gambar ulatnya? 35 ekor. Kupu-kupunya 15 ekor dan ikannya 45 ekor. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Ikan yang paling banyak karena jumlahnya 45 ekor ikan. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Yang lebih banyak dari ulat adalah ikan. Titik-titik lebih sedikit dari ulat. Yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, kemudian baru terakhir
kupu-kupu. Kalau hewan dari yang paling sedikit, yang sedikit apa? Kupu-kupu. Setelah kupu-kupu, ulat dan ikan. Kemudian di situ hewan yang paling banyak adalah itu ada ayam 34 ekor, bebek 50 dan jerapah 6. Hewan yang paling banyak adalah bebek. Kalau hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Kalau hewan yang lebih banyak dari ayam, kalian lihat ayamnya 34 ekor ayam. Kemudian lebih banyak dari ayam, berarti yang lebih banyak dari 34. Iya, bebek. Bebek lebih banyak jumlahnya tuh. Terus titik-titik lebih sedikit dari ayam. Kamu lihat ayamnya 34 kan? Yang lebih sedikit dari jumlah ayam mana? Iya, jerapah. Betul. Itu ya cara membandingkan lebih banyak atau lebih sedikit. Anak-anak lihat jumlahnya, angkanya. Kalau urutan hewan dari yang paling banyak, tentu saja dari bebek, kemudian ayam dan jerapah. Kalau urutan hewan yang paling sedikit dibalik, jerapah, ayam dan bebek. Kemudian hewan yang paling banyak adalah, anak-anak dilihat di situ, ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah, iya jelas sekali, kura-kura. Hewan yang paling sedikit adalah tentu saja, ayo hati-hati, iya monyet ya yang sedikit, karena monyet 15. Kalau ularnya 16. Kemudian titik-titik lebih banyak dari ular. Ular kan 16. Yang lebih banyak dari ular? Iya, kura-kura. Kemudian paling bawahnya lagi titik-titik lebih sedikit dari ular. Iya, yang lebih sedikit adalah monyet. Tuh. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah kura-kura, ular, dan monyet. Kalau urutan hewan dari yang paling sedikit adalah, yang paling sedikit itu monyet, ular, dan kura-kura. Nah, itu ya bagaimana cara kita membandingkan. Ada angka 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 81. Nah, anak-anak, bilangan yang paling banyak adalah titik-titik. Oh, sudah tahu kan yang paling banyak? Iya, angka yang dari puluhan dan satuannya. Yang paling banyak itu angka 88. Kemudian yang bilangan yang paling sedikit adalah, paling sedikit kamu lihat mana? 64 ya. 64. Kemudian urutan bilangan dari yang paling banyak adalah titik-titik. Yang paling banyak urutannya dari mana dulu? Iya, 88. Kemudian 85, kemudian 82, dan 81. Urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah, dari yang paling sedikit, mana boleh ambil dari yang paling sedikit, nggak usah ambil semua, ambil separuhnya saja. 64, kemudian 67, 70, 73. Itu ya bagaimana cara kita membandingkan atau mengurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Yang kuncinya untuk anak-anak bisa mengetahuinya adalah menghafalkan urutan nominal atau bilangan dari 1 sampai 100. Kalau anak-anak sudah bisa dan hafal, Ustazah yakin anak-anak bisa membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, mana yang urutan dari besar ke besar atau urutan
yang terkecil. Itu ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.